Selamat kita ketemu lagi, dan pada kesempatan ini kita akan bersama-sama melihat bagaimana memanfaatkan Zenodo. Zenodo adalah suatu website sebenarnya yang menyediakan kemudahan dalam pengertian menyediakan space penyimpanan data atau hal yang lain sebesar 50 GB ya. Jadi Zenodo itu agak berbeda dengan Google Drive yang kita tahu bersama, beberapa dari kita itu memanfaatkannya. Space yang disediakan itu adalah 15 GB. Tapi Zenodo itu lebih besar, ya, 3 kali lipat. Nah, ini adalah Zenodo saya, ya. Dan syaratnya sama dengan yang lain, maka kita harus mendaftar dan mendapatkan akun, ya, seperti ini, ya. Caranya adalah datang ke zenodo.org dan kemudian kita melakukan pendaftaran menggunakan email, ya, yang kita punya, ya. Sesudah kita melakukan pendaftaran, maka kita bisa memanfaatkan semua fasilitas yang disediakan oleh Zenodo, ya. Jadi saya mulai dari yang bawah sini. Mungkin kita lihat di Zenodo, ya. Ini adalah Zenodo, adalah sebenarnya penyedia open access data yang dibentuk oleh Uni Eropa melalui apa yang disebut dengan CERN dan OpenAIRE, yang merupakan penyedia data layanan open source, ya. Nah, backbone-nya atau platformnya itu adalah Zenodo yang didirikan sejak 2013. Zenodo sendiri, kalau saya itu sudah menggunakan sejak 2015, tetapi kemudian on and off. Tapi pada kesempatan yang sekarang ini kan adalah kesempatan yang paling baik, karena ada beberapa hal yang sebenarnya bisa kita kapitalisasi dengan menggunakan Zenodo ini. Nanti itu yang akan saya jelaskan dalam video kali ini, ya. Jadi di sini kita bisa tahu apa itu Zenodo, ya. Dia bicara tentang open science. Kemudian banyak hal lagi yang sekali lagi berkaitan dengan open science layanan services, itu terutama ini adalah OpenAIRE. Nanti kita akan lihat apa yang disebut dengan OpenAIRE, ya. Kemudian di sini kita bisa lihat semua, ada policy misalnya, polisinya bagaimana, ada di sini. Dan yang utama di polisi mereka itu adalah kita akan mendapatkan 50 GB. Kemudian datanya itu akan tersedia di superkomputer mereka itu selama 20 tahun. Artinya kita upload data ataupun artikel ataupun penelitian dan lain-lain, maka akan ada di dalam network mereka itu selama 20 tahun. Artinya mereka bisa mengakses. Kemudian di sini ada hal-hal lain yang mungkin kita harus pahami juga, kan? Kita boleh lihat di sini, ya. Ada banyak penjelasan, ya. Kemudian yang juga menarik itu kita bisa misalnya masuk ke ini, nanti mungkin saya bisa tunjukkan sendiri
Ya, saya tutup minimize yang ini maksudnya. Jadi yang Sherpa itu adalah jadi penyedia juga layanan yang terinterkoneksi dengan Zenodo. Kemudian di sini kita bisa mempublish juga pekerjaan-pekerjaan penelitian kita. Ini termasuk metode, data dan sebagainya. Dan yang Octopus Academic ini diasuh atau dibawa kendali dari University of Glasgow. Jadi dari Zenodo kita bisa masuk ke penyedia layanan open source ini. Ya. Jadi data kita, hasil penelitian kita juga bisa upload di sini. Oke, tapi mungkin ini akan ada penjelasan terpisah dari Zenodo. Kita balik ke Zenodo saja dulu. Oke, jadi di sini keterangan-keterangannya kalau sebaiknya dilihat dulu dan seterusnya. Kemudian yang juga menarik itu bahwa kita bisa melakukan integrasi dengan GitHub. Ya, kita bisa integrasikan dengan GitHub. Nanti kita akan bisa lihat barangkali. GitHub itu adalah juga open source network yang menyediakan layanan sama seperti dengan layanan open source ini, yaitu kita bisa mensinkronkan dengan Zenodo. Kemudian misalnya kalau kita senang menulis coding, apakah itu di R atau Python, itu kita bisa mendapatkan koneksi ke Zenodo dan diakses via Zenodo, atau sebaliknya diakses di GitHub. Ya. Ya. Hal lain juga itu di Zenodo itu dia tersinkron dengan ORCID, ya, nanti kita lihat kemudian, sehingga kita bisa dengan fleksibel melakukan upload atau unggahan dengan menggunakan identifier kita yang ada di ORCID. Ya. Oke, jadi itu yang mungkin prinsip-prinsip yang harus kita lihat dulu sebelum kita melakukan pendaftaran di Zenodo, ya. Nah, kalau kita sudah punya akun di Zenodo seperti yang tertampil di sini, yang di depan ini, maka kita itu bisa melakukan upload. Ini kalau di sini, ini new upload, ya. Kita bisa melakukan unggahan dari data kita, artikel, laporan kita dan sebagainya ke dalam fasilitas yang disediakan oleh Zenodo itu, ya. Nah, apa yang kita upload itu akan seperti ini. Jadi ini misalnya ini NASA itu, ya. NASA itu punya namanya komunitas atau community di sini yang ini dikelola oleh NASA. Dan beberapa kita bisa lihat ini browse beberapa data, artikel dan sebagainya itu akan ada di sini. Oke. Ya. Ini adalah uploading yang dilakukan oleh NASA berkaitan dengan apa yang disebut dengan top science. Ya. Oke. Dan dia itu uploadnya di Zenodo. Nah, kita pun bisa melakukan hal yang sama, ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada dua, upload dan komunitas, ya. Kalau kita mulai dari jadi sekali lagi karena saya sudah mendaftar ini sejak tahun 2015 sebenarnya saya gunakan, tapi baru kepincut sekarang melihat lagi itu karena beberapa alasan. Nanti mungkin akan saya jelaskan dengan berbarengan dengan penjelasan yang terkait, ya. Di sini upload dan komunitas. Kalau saya akan misalnya atau kita akan melakukan uploading informasi yang kita punya dalam beragam bentuk, apakah itu artikel, critical review, laporan penelitian, itu data dan sebagainya, kita bisa mengklik ini. Kalau saya klik ini, ya berarti kan saya klik ini,
Maka ini yang telah saya upload, ya, seminggu terakhir ini, karena saya mulai mengupload kembali tanggal 28 Juli, ya, kalau kita lihat. Sekarang tanggal ya sekitar seminggu terakhir ini, oke. Nah, dan ini itu dipublikasikan, artinya ketika kita mengupload di Zenodo ini, maka otomatis akan dipublikasikan, ya, akan dipublikasikan, artinya bisa diakses oleh perseorangan ataupun komunitas yang memanfaatkan Zenodo, ya, seperti yang kita lihat di contoh tadi, oke. Jadi ini yang saya sudah upload, ya. ada 4. Ini saya upload tanggal 5 ya, kemarin. Ya, ini adalah report dan sifatnya ini open access. Kemudian juga ada tanggal 28 ini pertama, itu saya mengupload yang ini, ya. Kemudian tanggal 2 Agustus saya mengupload yang ini. Tanggal 28 saya juga mengupload yang ini. Oke. Jadi ini jadi yang saya upload ini adalah semua uploading yang saya lakukan, ya, di dalam forum. Kemudian kalau komunitas, saya pindah ke sini, ya. Nah, kalau komunitas itu menjadi sama dengan yang kita lihat tadi, misalnya adalah NASA, misalnya. NASA itu adalah komunitas, ya. Atau di sini ada beberapa komunitas, ya. Di sini ada Biodiversity Literature Repository. Ini adalah satu komunitas, kan, yang diatur oleh ini sebagai admin. Ada juga Lolution Open Repository, ini Zenodo, yang di Zenodo sendiri, dan seterusnya. Jadi ini komunitas. Nah, di saya sudah membuat juga 3 komunitas, ya. Yang dimaksudkan dengan komunitas itu sebenarnya adalah kelompok atau grouping dari interest tertentu. Misalnya saya sudah membuat yang ini, data analitik dan manajemen sumber daya perairan. Kemudian ada forum konsultatif pengelolaan perikanan berkelanjutan Sulut. Kemudian ada Marine Litter Repo, ini MSP Unsrat. Ya. Jadi yang ini jelas saya bermaksud berfokus pada yang bicara tentang data analitik misalnya, dan juga pengelolaan sumber daya perairan. Kalau yang ini itu forum konsultatif, ya. Kemudian yang ini repositori yang ditujukan untuk mengumpulkan hal-hal yang berkaitan dengan sampah laut atau marine debris, ya. Kalau kita klik yang ini, akan kelihatan di sini. Kalau saya klik view, maka yang tadi akan kelihatan. Jadi ini kalau kita klik view, ini adalah data manajemen sumber daya perairan, ya. Ini MSP. Kemudian di sini saya sudah mencoba mengupload 1, ya, itu laporan pengabdian Ipopo, siapa Minasa misalnya. Oke. Nah, ini akan muncul seperti ini. Side panelnya itu ada creative. Jadi yang menjadi administrator atau kurator itu adalah saya, misalnya nama yang di sini, gitu. Oke. Kemudian kalau saya datang misalnya di sini, kalau kita lihat ini sama, yang saya upload ini ada 2, dan ini komunitas yang ada 2. Kuratornya sekali lagi yang ini. Kapan itu saya buat? Ini baru tanggal 2 Agustus yang lalu, begitu. Oke. Nah, baik. Jadi itu. Kemudian kalau kita ingin tahu misalnya siapa yang melakukan pengelolaan, maka yang ini, yang sekali lagi, ya. Kalau yang di sini saya ini, ya, ini dalam
pengeditan. Kalau kita lihat ini pengeditannya begini, ya. Dan di sinilah kita akan mulai bekerja, begitu sebenarnya. Ya. Kalau kita akan melakukan pekerjaan masuk di dalam di dalam komunitas yang kita buat, maka kita akan mulai bekerja di sini. Oke. Jadi kalau di dalam Zenodo, ya, di dalam komunitas misalnya, ini adalah URL-nya itu udah 4. URL pertama adalah di mana kita bisa melakukan penelusuran, ya. Jadi kalau saya misalnya atau kalau kita mengklik ini, maka yang akan muncul adalah tampilan dari komunitas kita, ya, yang ini. Oke. Kemudian kalau hendak melakukan pengunggahan, maka kita mengklik yang ini. Oke. Kita mau mengunggah ini, ya, di sini. Kita melakukan pengunggahan terkait dengan topik yang ingin misalnya dipublikasikan di komunitas yang ini. Oke. Kemudian kalau yang ini khusus untuk yang melakukan pengelolaan, dalam hal ini kuratornya, begitu ya. Ini kurator, ya. Kita mengaturkannya di sini. Ya. Kemudian yang terakhir ini adalah ketika kita ingin menggunakan ini metadata yang kita isikan, ya, ketika melakukan editing. Oke, ini metadatanya, ya. Metadata dari 2 laporan teknis yang saya upload di komunitas yang saya dulu buat. Oke. Jadi di sini yang kita akan bekerja tentu saja adalah di sini, ya. Ya. Kalau saya mengambil contoh komunitas Forum Konsultatif Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan Sulut, itu misalnya kita mengisinya di sini. Kita akan mengisi di sini, tentu saja, ya. Ini adalah identifier, dan identifier itu akan tetap di dalam Zenodo. Ya. Kemudian nama grupnya ini, ya. Nah, sekarang kita bisa melakukan penjelasan karakter dari komunitas kita apa. Di sini misalnya saya mengisi bahwa Forum Konsultatif Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan Sulut itu apa? Ya, dimaksudkan untuk apa? Kemudian ini kita bisa mengatur itu kebijakan yang berlaku di dalam komunitas ini, ya. Sekali lagi, ketika akan melakukan pengunggahan, maka yang menentukan adalah kurator, atau mungkin kalau kita lihat di jurnal itu ada editornya, begitu, ya. Begitu ya. Jadi fungsi kurator itu miriplah dengan editor, begitu. Dia mengatur atau kemudian kita bisa memberi keterangan yang lain-lain. Oke. Kemudian sama seperti yang di kita di sini di komunitas ini, kalau kita lihat itu sudah ada logonya. Cara memberikan logo itu adalah di sini, dan kalau saya tidak memberikan logo di sini, hanya foto saja, kan, begitu. Jadi di sini kita akan membuat ini, kalau kita ingin membuat komunitas. Oke. Nah, jadi sekali lagi cara membuat komunitas adalah datang di new, kemudian akan muncul seperti ini. Kita memberikan nama terhadap komunitas kita memberikan kebijakan yang berlaku, hal-hal apa yang boleh dan tidak boleh, itu maksudnya. Oke. Nah, yang berikut itu adalah bagaimana kita melakukan uploading sebenarnya. Ya, tadi itu cara membuat komunitas. Sekarang kita ingin melakukan upload. Ya, upload itu ada 2 cara sih sebenarnya. Ya, kita bisa melakukan dari sini, atau mungkin kita bisa lakukan dari sini. Upload yang di sini. Oke.
Oke, kita mengupload dari sini, ya, sama seperti, dan ketika kita mau melakukan upload, maka kita mengklik yang ini, new upload. Oke, kita mengklik new upload ini. Nah, di sini kita akan mulai bekerja. Nah, dalam melakukan uploading, ya, kita harus mempersiapkan data, informasi, atau apapun namanya yang kita akan upload. Ya, seperti ini. Jadi kita pertama, kita bisa drag and drop file yang ingin kita upload, kita akan unggah, ya, kita akan unggah ke Zenodo dengan cara ini, ya, atau ya bisa drag and drop, atau kita memilih file, ya, ya, kita pilih file apa yang ingin kita taruh di sini, ya, oke. Tapi kemudian sesudah file ini, saya beri contoh barangkali, kita choose file, ya, file sembarang saja. Ini file saya drag and drop, taruh di sini, kan? Ini file PDF, ya, saya taruh, ya, sudah. Kan? Ketika file yang ini file yang ini sudah dimasukkan, maka ini akan menjadi clickable. Kan kita bisa choose file, kan sudah selesai, dan ini jadi hijau ini bisa kita clickable, ya. Kalau kita klik ini, maka proses pengunggahan akan dimulai, ya, proses pengunggahan akan dimulai, ya, oke, ya. Kemudian kita mau upload data ini di mana? Komunitas. Karena saya sudah punya komunitas, maka yang saya sudah buat itu, maka saya bisa kemudian mengupload file itu ke komunitas forum pengelola perikanan berkelanjutan Sulut misalnya. Dan kita perhatikan di sini memang ada recommended, ya, maksudnya disarankan untuk dilakukan. Oke. Ya, kemudian kalau kita belum punya komunitas, maka kita akan membuat komunitas baru. Ya, ini diberi nama, terserah apa. Kita bisa beri nama sesuai dengan ini, semua komunitas yang ada di sini, ya, silakan dipilih. Nah, atau kalau kita memang bermaksud untuk misalnya bermaksud mengupload data ke komunitas yang tadi, ya silakan masukin nama komunitas yang di sini, yang tadi, ya. Nah, kemudian apa yang akan kita upload? Kita bisa mengupload publikasi, ya. Kita bisa mengupload, kalau publikasi maka di sini ada pilihannya itu apa, jurnal, artikel, boleh. Tapi yang lain juga boleh, buku bisa, ya. Atau apa namanya, yang lain. Saya misalnya bisa report, kan? Kita taruh di sini, ini report. Jadi ini berubah menjadi report. Kalau yang kita ingin itu adalah poster, kita klik ini. Atau presentasi, kita taruh yang ini. Atau data, kita yang klik yang ini. Ya, tentu sesuai dengan bentuk file yang ingin kita upload. Oke. Nah, kemudian suatu keunikan atau keunikan dari Zenodo adalah Zenodo menyediakan secara otomatis apa yang disebut dengan DOI, ya, dengan DOI. Jadi, ya, Digital Object Identifier ini secara otomatis akan disediakan oleh Zenodo, ya, akan disediakan oleh Zenodo tanpa kita melakukan proses pendaftaran di cross reference begitu. Jadi dengan cara mengklik yang ini. Saya tidak akan mengklik ini karena apa? Karena dia otomatis akan keluar, ya, dan itu akan mengganggu versi terdahulu yang saya sudah publish, ya, begitu, ya. Tapi kalau caranya adalah ketika datang di sini kita taruh di sini reserve DOI. Oke. Nah, kemudian
ini tanggal terbitnya secara otomatis, judulnya kita masukkan di sini, penulisnya atau pengunggah, ya, penulis atau pengunggah boleh di sini, afiliasi, ya, di mana. Kemudian kita juga bisa memasukkan ORCID ID kita, karena dia akan secara otomatis juga mencatat ID kita. Kemudian ini deskripsi, ya. Kalau kita mau tambah pengarang, silahkan tambah di sini, ya. Oke, kita tambah pengarangnya, taruh di sini, ya, dan seterusnya. Nah, deskripsi itu akan bicara tentang, atau sebaiknya bicara tentang apa sih isi dari uploading kita, unggahan kita, gitu. Kemudian versi itu misalnya kalau kita sudah mengupload pertama hari ini dan besok ada perbaikan, maka versinya akan diatur 1, 2, dan seterusnya. Nah, kemudian ini bahasa. Jadi artikel yang kita upload itu apa misalnya? Bahasanya, bahasa Inggris atau bahasa yang lain. Kemudian kita masukkan juga kata kunci di sini, ya. Kata kunci, ya. Kemudian di sini kita bisa beri catatan lain. Nah, license-nya apa? Maka license-nya adalah open access. Yang di sini otomatis merupakan Creative Commons Attribution secara internasional. Kenapa? Ya karena bisa diakses di mana saja secara internasional. Oke. Yang bagian-bagian ini adalah penjelasan bahwa apa yang kita lakukan dibiayai oleh Komisi Uni Eropa. Kemudian ini adalah Open Air. Ini Open Air itu adalah lembaga yang dibentuk oleh Komisi Eropa sebagai lembaga penilai, pengindeks lebih tepat, bersumber terbuka. Ya, nanti kita lihat, oke. Nah, apabila semua itu sudah terisi dengan benar, dengan lengkap, semua artinya item-item yang diminta, require di sini disebut, sudah terisi, maka yang ini akan menjadi biru dan kita bisa mempublish. Kenapa ini seperti ini? Karena saya tidak mengisi lagi yang lain. Tapi ketika Anda memilih isian-isian dan mengisinya dengan informasi yang tepat, yang benar, maka yang ini akan bisa dicentang, akan bisa diklik begitu. Oke, jadi yang ini, nah, apabila kemudian sudah sudah terisi dan kita berhasil menguploadnya, maka kembali ke sini, maka kita akan bisa mengakses, dan cara mengaksesnya itu adalah, kita perhatikan, saya misalnya sudah membuat yang ini, saya buat ini uploading dari saya pribadi, tidak masuk di komunitas yang saya buat, ya. Ini saya klik ini, oke. Ini adalah ini bisa di download. Ini adalah upload saya tanggal 28 lalu, 28 Juli, yang merupakan ini topiknya, ya. Nah, ini penjelasannya, kan begitu. Seharusnya kalau di fasilitas komputer lain barangkali akan muncul preview di sini. Ini kadang-kadang muncul, kadang-kadang tidak di saya ini. Ya. Ya. Dia akan muncul di sini. Dan karena seharusnya kita juga bisa mendownloadnya dari sini. Ya. Nah, ini adalah modul praktek analisis korelasi dan regresi. Itu merupakan materi praktek dari mata kuliah biometrika perikanan. Kenapa saya taruh di sini? Karena punya alasan sebenarnya. Berkaitan dengan yang sementara kita lakukan sekarang, yaitu melakukan pengisian LKD.
Oke, nanti saya jelaskan kemudian. Oke, nah ini kalau dilihat tampilannya, kan, ketika masuk di apa yang disebut dengan open air. Open air itu adalah, sekali lagi saya sudah jelaskan di depan, itu adalah lembaga pengindeks yang dibentuk oleh Uni Eropa. Ya, oke. Nah, sehingga dengan ini yang saya sebut tadi, kalau ini karena itu lembaga pengindeks, maka kita bisa mengetahui berapa orang yang sudah melihat pengantar praktikum ini. Ini ada 83 yang sudah melihatnya, kemudian ada 74 yang sudah melakukan downloadnya. Kalau kita mau lihat informasi lebih lengkap, kita klik yang ini, ya. Oke. Jadi karena di saya itu sudah ada 2 versi, maka ini rupanya ada perbedaan. Ada perbedaan downloading yang sudah 2 versi, tapi ditotalkan semua baik versi 1 dan versi 2 itu sudah ada 74 yang melakukan pengunduhan, ya begitu. Kemudian ini kapan diterbitkan? Oke. Ini tanggal 28 Juli. Ini doi-nya, ya. Ya. Ini doi-nya, ya. Ini license-nya apa? Creative Commons yang seperti kita isi tadi. Ini adalah versi kedua, ini versi pertama, ya. Apa bedanya? Yang satu ini lebih baru, di mana saya melakukan penyesuaian. Misalnya ada kesalahan pengetikan, saya perbaiki di sini. Itu sebabnya saya bilang di depan tadi harus hati-hati, karena apa yang kita publish itu otomatis mendapatkan doi, sehingga doi itu nggak bisa dibatalkan, sebabnya disebut sebagai versi pertama, ya. Oke, dan seterusnya. Nah, yang akan muncul di sini itu adalah versi yang terakhir tentu saja, walaupun kita tetap bisa mengakses versi yang sebelumnya, ya. Nah, kemudian ini bisa saya share dengan Mendeley misalnya. Oke, kalau saya mengklik ini, ya, saya akan bisa share di Mendeley. Saya juga bisa share di WA, WhatsApp, misalnya di WhatsApp grup kita, atau misalnya di Facebook, ya. Nah, kemudian tulisan ini yang saya tulis dengan Meneer Unstein, ini misalnya cara pengutipannya seperti ini, ya. Ini cara mengutipnya. Nah, ini akan muncul di sini tentu saja di Mendeley. Oke. Nah, kita coba satu-satu. Saya misalnya ingin mengakses yang ini. Kita coba ini. Apa ini berfungsi enggak? Kita coba. Kita kopikan ini. Saya copy, ya. Kopikan ini. Kemudian saya buat yang baru dan saya masukkan di sini di search engine saya. Kemudian saya enter. Dia akan muncul di laman yang sama dengan yang tadi. Saya tidak akan download tentu saja, ya. Ini artinya doi ini akan membawa saya misalnya ke tempat di mana ini dipublikasikan. Ya, ini kan sama yang tadi awal ini, ya. Sekarang yang saya akses dengan menggunakan doi yang tadi itu kan ini. Oke. Nah, kenapa ini penting? Karena ini ada yang berhubungan, ya, tentu terus terang saja itu ini dibuat ini untuk memenuhi persyaratan dalam pengisian LKD, begitu. Jadi karena saya membuat misalnya materi praktik ini untuk LKD saya, maka yang dimasukkan sebagai dokumen pendukung untuk
kinerja itu. Untuk kinerja adalah ini doi-nya. Jadi ini yang dimasukkan di dalam tautan, kan ada di LKD ada yang disebut dengan tautan. Kita bisa lihat, saya contohkan bagaimana ya di LKD saya gitu. Coba mengakses itu dari LKD saya. Jadi di sini yang kami ini sudah selesai dan saya mau masukkan doi di sini. Saya buka yang ini, pendukung. Ini yang saya anggap sebagai, kalau saya klik ini maka akan masuk ke ini lagi. Oke, sama kan? Persis sama. Oke, dan asesor bisa mendownload atau lagi. Oke. Jadi karena persyaratannya harus diterbitkan, maka kami menerbitkannya di Zenodo. Begitu. Oke. Jadi itu yang pertama, alasan utama kenapa saya kepincut lagi kembali ke Zenodo. Karena memang Zenodo sudah berkembang selama 7 tahun, itu bukan waktu yang pendek di dalam teknologi informasi. Dan kelihatannya memang sangat bermanfaat ya untuk kita sekarang. Karena menurut saya itu waktunya itu belum terlalu terlambat, itu karena masih ada waktu seminggu misalnya. Kalau Anda atau kita semua hendak melakukan uploading dari pekerjaan-pekerjaan kita yang berkaitan misalnya dengan LKD. Oke. Yang berikut ini adalah yang uploading pribadi saya. Bagaimana kalau misalnya mau lihat komunitas? Nah, ini adalah komunitas. Ya. Ini adalah komunitas. Kalau kita lihat ini yang saya uploading tanggal 5 kemarin, itu ada yang sudah mendownload. Ini 11. Ini tampilannya dan caranya ini sama di sini. Nah, oke, jadi sama persis. Kalau kita ingin men-share misalnya di Mendeley, kita klik yang ini dan dia otomatis akan kalau kita punya akun Mendeley, ini rupanya ada kesalahan ya. Ada kesalahan dia ini, saya belum tahu kenapa. Atau misalnya ini Mendeley, ini misalnya WA, dan saya bisa membuka ini dan saya secara otomatis bisa langsung mengirim yang tadi itu ke mana, apakah ke grup, ke pribadi dan sebagainya, dan yang bersangkutan bisa melakukan akses. Oke. Demikian penjelasan saya berkaitan dengan kali ini tentang Zenodo, dan silakan digunakan kan, silakan dicoba. Kita bisa mencobanya dan barangkali akan ada manfaatnya dalam waktu yang dekat ini.